Kita di sini udah dibantu sama ada 3 narasumber. Saya langsung aja yang pertama itu dengan Kak Moncu, Mas Moncu apa siapa nih panggilannya? Kak Moncu. Mas Moncu. Ya apa aja lah, boleh. Boleh. Aslinya tuh sebenarnya namanya Syahrazad Alamsyah. Asik. Susah bacanya. Nulisnya juga susah. Betul. Nah, beliau ini adalah alumni Sarjana Arsitektur UI angkatan 1973. Nah, saat ini Mas Moncu udah hijrah ya ke Melbourne. Dia tinggal di salah satu yang konon kabarnya sih the most livable city in the world for 3 years in a row. Probably not at the moment, tapi siapa sih yang nggak mau tinggal di Melbourne? Nah, salah satunya Mas Moncu ini. Dia udah hijrah ke sini dari tahun berapa tuh Mas ya? 2003 ya. 2003. Nah, beliau ini ahli IT ya, jadi memang ketertarikannya di dunia tersebut sudah mulai sejak lulus dari pendidikan sarjana. Konon kabarnya komputer yang dia beli itu adalah PC Commodore XT. I have no idea what that is. Itu waktu di Riyadh di Saudi Arabia. Ternyata itu katanya adalah sebuah komputer tanpa RGB monitor, tanpa hard disk, dan tanpa mouse. Nah, nggak kebayang kan, kayak mesin ketik aja gitu kali ya. Cuman ada listriknya gitu, sama layarnya. Nah, sejak tahun 1986, Mas Moncu ini bekerja di sana selama kurang lebih 2 tahun sebagai proyek manajer untuk BRI dan bangunan apartemen. Kemudian tahun 90 dari lokasi garasinya di rumah, Mas Moncu kemudian mendirikan sebuah kantor yang namanya GFCAD atau sebuah perusahaan yang menawarkan proses komputasi pembuatan gambar untuk kerja bangunan. Mungkin ini terkait juga dengan arsitekturnya ya Mas ya. Nah, kantor tersebut adalah perusahaan arsitek pertama yang menggunakan komputer di Indonesia dalam pembuatan gambar kerja. Gitu kira-kira. Terus tahun 99 bersama beberapa koleganya mendirikan yang namanya Delphi Computech Indonesia. Pokoknya udahlah, ini sepanjang karirnya urusannya IT terus sampai sekarang. Tahun 2002 Mas Moncu memulai memasuki dunia open source community. Jadi dia bergabung dengan yang disebut MaxDev Team. Kolaborasi dengan MD Pro, Content Management System, PHP Nuke, Post Nuke, dan MD Pro. Yaitu CMS pertama yang menggunakan bahasa PHP. PHP saya tahunya itu, pengumbar harapan palsu, Mas. Oke, selanjutnya karir Mas Moncu tidak hanya berhenti sampai di situ. Tahun 2004, seperti yang tadi sudah disebut, Mas Moncu pindah ke Melbourne dan bekerja pada Link Communication Pty Ltd Limited selama 7 tahun. Tahun 2014, kemudian tahun 2014, 10 tahun kemudian ya, berarti bersama 2 koleganya membangun yang disebut Task Management System untuk menghubungkan providers, contractors, dan users. Gitu kira-kira. Jadi kita udah kenal, beliau adalah pakar. Kalau kita mau tahu urusan IT, nggak usah jauh-jauh, memang beliaulah ahlinya gitu. Nah, terkait dengan diskusi malam ini, saya langsung aja, mungkin Mas Moncu bisa menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan digital transformation atau transformasi digital ini? Boleh. Terima kasih Mbak Aya. Terima kasih juga buat Bang Osi, Om Glenn, dan tentunya bravo buat para tim PBBus yang sudah menyelenggarakan malam ini. Selamat bergabung juga buat rekan-rekan semua yang hadir malam ini. Jadi tema yang kita angkat ini, kita harapkan bisa memberikan masukan buat kita semua, apakah kita profesional, pengusaha kecil, pengusaha menengah, sejauh mana kita bisa manfaatkan tema ini, transformasi digital untuk keperluan kita masing-masing. Kita tidak mau membicarakan soal teknologinya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan proses ini untuk kepentingan kita sendiri. Saya akan coba sharing
slide, beberapa slide. Sebentar, kita share dulu. Share screen. Oke. Ya. Moga-moga bisa kelihatan cukup jelas. Jadi dari berapa menit ke depan kira-kira saya mau memberi gambaran sebentar. Oke. Yap. Ya. Jadi ada beberapa sub topik yang saya kalau bisa secara singkat akan saya memberikan gambaran. Pertama tentang background dari apa yang kita bicarain. What is itu apa sebenarnya istilah-istilah yang kita pakai di sini. Terus berikut adalah fase-fase dari transformasi digital itu sendiri. Terus sedikit mengenai AI, IoT, Internet of Things. Judulnya mungkin agak serem, tapi sebenarnya ini nanti banyak berguna bagi kita semua. Beberapa sampel untuk kehidupan kita sehari-hari, dan beberapa juga pengertian tentang bisnis proses yang akan kita adopsi untuk ke depan. Dan terakhir saya akan menyinggung sedikit tentang AI Code of Ethics. Jadi kenapa kita relevan untuk mengangkat tema ini? Sebenarnya bisa kita awali dari kita melihat peta kabel bawah laut yang ada di sini. Jadi selama 4 tahun belakangan ini ada sekitar 100 kabel bawah laut baru yang diinvestasi, sekitar jumlahnya cukup besar, $14 billion. Jadi kabel-kabel laut inilah yang sebenarnya membuat kita semua di dunia masuk ke era transformasi digital. Nah, pertanyaannya, kita sering mendengar beberapa orang berbicara tentang big data. Banyak yang bertanya, sebenarnya siapa sih yang membuatnya, siapa yang mengatur data itu sendiri. Pertanyaan ini banyak sering dilontarkan. Big data itu sebenarnya kita semua yang terlibat mengembangkannya. Jadi selama apapun yang kita lakukan di internet, sebenarnya kita ikut membantu membangun pengembangan dari big data itu. Satu hal yang perlu kita angkat dari big data ini adalah hanya pemerintah di setiap negara sebenarnya memiliki big data yang mendekati akurasi. Selain content provider seperti Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Jadi kalau kita bicara big data ada 2 sumber, swasta dan pemerintah. Pertanyaan berikut yang sering juga ditanya adalah, banyak kita mengenal internet, tapi sebenarnya kita agak bingung juga. Sebenarnya internet itu siapa yang menguasainya, siapa yang mengatur. Pada dasarnya internet itu adalah suatu wilayah yang boleh kita katakan wilayah tanpa tuan. Dan sangat kompleks dari sisi hukumnya. Karena semua kabel yang ada di bawah laut dan semua infrastruktur itu terdiri dari beragam kepemilikan, apakah itu konsorsium antar telco, telekomunikasi antar negara, misalnya Telstra di Australia, Telkom di Indonesia, atau konsorsium antar swasta dengan telco, atau swasta yang punya sepotong jaringan, kira-kira begitu, itu yang mengakibatkan tidak satu pihak pun yang menguasai semua
infrastruktur yang ada. Tapi dalam 10 tahun belakangan ini, walaupun biaya investasi dari infrastruktur itu sangat mahal, 4 pemain besar swasta itu mulai dari 10 tahun masuk tidak hanya sebagai content provider, tapi mereka mulai masuk menjadi pemilik-pemilik dari kabel-kabel di bawah laut itu sendiri. Artinya mereka dengan pemilikan jaringan itu mempermudah mereka untuk melakukan data mining, istilahnya mengumpulkan semua data-data kita, menganalisa data yang mereka kumpulkan, dan mereka membuat data-data modeling, dan tentunya untuk kepentingan pengembangan artificial intelligence mereka sendiri untuk kepentingan bisnis mereka. Berikut. Nah, pertanyaan, kenapa banyak orang mungkin bertanya, apakah kita sebenarnya siap untuk masuk ke transformasi digital? Jawabannya adalah sangat siap sebenarnya. Ini yang harusnya kita semua bisa mengerti tentang hal ini, bahwa kita sebenarnya jauh lebih siap malah dibanding beberapa negara, termasuk beberapa negara maju sekalipun. 20 tahun yang lalu kita sangat tergantung kepada Singapura dalam urusan internet. Jadi kalau di gambar ini kita lihat titik simpul itu dulunya hanya ada di Singapura. Tapi sekarang kita malah sudah punya jalur sendiri di daerah Sulawesi Utara. Kalau kita lihat daerah di sini, saya coba kasih. Kita punya jalur yang langsung, jalur yang warnanya hijau ini langsung menuju ke Mindanao dan Pasifik dan sebelah barat Amerika. Artinya kita sekarang sudah mengurangi ketergantungan kita terhadap titik utama yang tadinya hanya ada di Singapura. Bahkan di daerah barat Sumatera sendiri, selain kabel bawah laut, kita juga punya jaringan darat yang melintasi Bukit Barisan. Itu sebenarnya sangat bagus. Berikut adalah berita bagus lagi, bahwa selain, jadi infrastruktur kita yang ada, saya pernah berada di atas hutan di gunung di daerah Sibolga, benar-benar di hutan ya, tinggi, nggak ada perumahan di sana. Pada saat itu saya masih bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, dan GPS mapping masih berjalan di sana. Dibanding kalau saya di Melbourne, saya naik motor keluar Melbourne sekitar 100 km, mobile phone disconnect, GPS sudah tidak berjalan. Jadi kira-kira Australia kita anggap negara maju, di-compare dengan kondisi kita soal infrastruktur kita jauh lebih bagus. Salah satu hal yang positif juga, kalau kita buka situs Kementerian Perdagangan, mereka sudah memiliki yang namanya portal statistik perdagangan lengkap. Itu sebagai big data sebenarnya itu adalah basis penting untuk dunia ekonomi Indonesia. Pertanyaannya mungkin langkah berikutnya adalah bagaimana situs ini bisa memfasilitasi big data yang sudah mereka punya itu untuk beragam tingkat dunia usaha. Untuk perusahaan gede nggak ada masalah, mereka akan mudah mengambil big data yang sudah tersedia di situs pemerintah itu. Tapi misalnya yang kita perlu, karena SME ya, pengusaha kecil, pengusaha menengah, ataupun yang sangat retail seperti Mang Udin, tukang batagor misalnya, mereka punya smartphone. Smartphone itu sebenarnya bisa mereka pakai untuk kepentingan usaha mereka selama ada yang memfasilitasinya. Jadi mungkin langkah berikut adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi agar si Mang Udin ini mampu mengambil manfaat dari data yang tersedia. Nah, tadi cerita bagus.
kalau cerita yang kurang sedikit bagus adalah di balik semua kesiapan kita, di balik lokasi kita yang sangat strategik dibanding negara lain, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di mana 36% populasi kita sama sekali tidak punya koneksi di internet. Sayangnya di situ. Itu cukup besar. Sekitar 96 juta penduduk. Di sisi lain, populasi kita yang besar ini sebenarnya malah menjadi pasar konsumen yang sangat dimanfaatkan oleh big guys, konten-konten provider di dunia seperti Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Ini yang jumlah kita, populasi kita memberikan benefit yang sangat besar ke mereka. Tapi yang saya tidak tahu pasti adalah apakah para content provider ini juga memberikan pemasukan teks yang cukup ke pemerintah atau tidak, saya tidak tahu di sana. Kalau di Australia, pemerintah di sini menekan Google. Misalnya mereka minta Google memindahkan server transaksinya yang sekarang itu mereka semua transaksi ada di Ireland, di Inggris sana, supaya pindah ke Australia. Karena secara hukumnya pembayaran pajak suatu transaksi hanya mereka lakukan kalau servernya berada di wilayah itu. Jadi mereka mengambil keuntungan bisnis di Australia, tapi transaksi yang mereka lakukan, pembayarannya mereka terima di Ireland. Itu masih dalam proses hukum, saya nggak tahu apakah pemerintah Australia berhasil untuk itu, belum tahu. Tapi yang pasti mereka berhasil menekan Amazon. Tadinya ada Amazon, kita bisa beli buku di Amazon Amerika di mana harganya lebih murah. Pemerintah Australia memaksa agar Amazon itu semua orang Australia beli buku dari Amazon di Australia. Akibatnya pajak masuk ke pemerintah Australia. Itu mungkin yang perlu kita angkat. Jangan sampai kita hanya sebagai di Indonesia hanya memberikan benefit buat content provider, tapi mereka sendiri tidak membayar pajak ke Indonesia. Oke. Kalau bicara tentang transformasi digital, ini hanya definisi secara cepat dari sisi kita yang sebagai profesional. Transformasi digital itu sebenarnya adalah proses untuk mempergunakan teknologi ini untuk bisa kita mampu meng-create semacam suatu proses yang baru atau memodifikasi proses yang sudah ada. Ini nantinya kaitannya sangat dekat dengan AI. AI itu adalah sebenarnya suatu proses yang mimicking bentuk proses primitif dari cara kerja kita sebagai otak manusia secara primitif. Nah, untuk mengenal sejauh mana kedua istilah ini membantu kita, saya coba membagi prosesnya dalam 3 fase. Dulu fase pertama kita mengenal waktu era saya, komputer itu adalah hanya sebagai working tool. Dulu kita kenal ada server, ada workstation, dan itu kita anggap sebagai local area network. Fase kedua, fase yang sekarang banyak dikenal oleh kita semua adalah fase internet, di mana dia berkembang tidak lagi hanya sekedar alat bantu kerja, tapi bisa lebih menjadi communication tool juga, bahkan sampai menjadi socialized, alat untuk bersosialisasi, alat untuk berkomunikasi. Itu yang mempermudah kita jarak yang jauh menjadi dekat. Saat sekarang kita mempergunakan Zoom, kita berbicara satu sama lain, bisa jual beli online dan segala macam. Nah, fase ketiga yang penting untuk kita sebenarnya semua orang-orang yang istilahnya non-technical, bahwa fase ini boleh dikatakan sebagai tidak lagi kita bisa sebutkan sebagai computer system, karena AI itu lebih bersifat perubahan mendasar akibat berkembangnya internet, wifi, 5G, ataupun big data dan selanjutnya.
perubahan ini merubah model di mana pengguna kita semua sekarang adalah bagian dari proses itu sendiri. Fase pertama, fase kedua mungkin itu disebut wilayah-wilayah orang IT. Hanya mereka lah yang mengembangkannya dan kita hanya sebagai pengguna. Di fase ketiga, satu perubahan mendasar terjadi bahwa mereka tetap ada sebagai orang yang berada di industri information technology, tapi untuk AI itu hanya bisa berjalan apabila semua fungsi bisnis dan information technology itu bekerja sama. Sekarang tidak bisa terpisah satu sama lain. Nah, di fase ini istilahnya sendiri sistem itu tidak lagi hanya sebagai alat kerja atau alat komunikasi atau alat sosialisasi, tapi bisa dikatakan lebih sebagai coworkers. Artinya bisa sebagai partner kerja. Nah, untuk kita mengerti apa sebenarnya yang saya sebutkan sebagai partner, banyak kita mendengar bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang akan hilang. Pada dasarnya itu tidak sepenuhnya benar. Jadi AI itu hanya bisa menggantikan sebagian fungsi-fungsi yang memang bisa membantu manusia. Di sini saya bagi terhadap 3 bagian. Yang pertama adalah semua kegiatan pekerjaan yang tidak akan mungkin digantikan oleh sistem yang secanggih apapun, yaitu sebagai salah satu contohnya decision making atau bagaimana kita interpretation atau kita menginterpretasikan sesuatu. Kreativitas juga tidak akan pernah digantikan oleh AI, intuition, emotion, dan termasuk ethics dan moral. Di bagian ujung, di bagian yang ketiga, ada tugas-tugas yang murni mutlak bisa digantikan oleh AI. Salah satunya adalah bagaimana kecepatan komputasi untuk mengumpulkan semua data yang sangat besar dalam hitungan detik, menganalisanya, mengelompokkannya, dan merekomendasikannya. Atau yang bersifat problem solving based on logic. Misalnya kita punya call center atau sekretaris yang selalu melakukan solusi-solusi untuk customer misalnya, itu juga bisa dilakukan oleh AI dengan kecepatan yang lebih tinggi. Atau yang disebut bots, yang kita kenal misalnya robotics, semua repetitive task bisa digantikan dengan sangat lebih bagus oleh AI. AI juga mampu melakukan yang disebut deep learning, adalah dia belajar. Seperti anak kecil, dia belajar terus-menerus sehingga dia semakin lama semakin smart, semakin pinter. Dan ada hal yang nantinya kita bicarakan, mereka ini harusnya mengikuti code of ethics. Nah, kiri dan kanan juga harus ada satu bagian di mana kita dan sistem ini harus berkolaborasi. Karena kita membantu mereka untuk, jadi sistem itu membantu kita untuk memproses suatu kompleksiti dari big data yang gede. Mereka membantu. Tapi di satu sisi kita juga harus membantu mereka untuk belajar. Kita yang membuat data-data modeling. Data-data modeling ini tidak bisa didesain oleh orang teknologi. Yang mendesain adalah orang yang mengerti bisnis proses dari setiap industri itu. Orang teknologi yang akan menulisnya. Gitu.